Oke, bisa saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terlalu berisik suara saya karena saya masih di jalan. Ini berhenti di masjid untuk menyelenggarakan Zoom. Aman ya? Suara saya aman. Aman, Pak. Oke. Bagaimana kabar kalian semuanya? Satu semester kayaknya ya tidak bertemu atau 1 tahun tidak ketemu ini ya di kelas maksudnya. Ini semester berapa? 4. Berarti 1 tahun ya. Saya ngajar ini kan kemarin semester 2. Oke, ini pertemuan pertama. Saya perlu menyampaikan kontrak kuliah, di mana mata kuliah ini nanti berbasis project atau berbasis produk. Ya apa? Seperti judulnya, menulis kreatif. Jadi di sini nanti kalian membuat produk berupa tulisan. Seperti itu ya. Kontrak kuliahnya tadi sudah dibagikan ya. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Saya buka dulu untuk saya share screen biar lebih mudah untuk beri penjelasan. Oke, sudah muncul share screen saya? Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi nggak perlu perkenalan ya, kan sudah pernah saya ajar ya, nggak perlu perkenalan ya. Oke, ini perangkat pembelajaran salah satunya kontrak kuliah yang perlu saya sampaikan. Ini sudah saya susun, tetapi nanti bisa berubah. Ya. Perubahan itu bergantung dari pertemuan hari ini. Ya, saya menyusun, saya sampaikan kepada kalian, dan ketika itu tidak sepakat, itu bisa mengusulkan dan menyampaikan. Maka kita cari pengganti alternatif yang lainnya. Seperti itu. Ya, untuk kontrak kuliahnya. Tapi hal pertama dalam kontrak kuliah yang perlu saya sampaikan, yakni apa sih manfaatnya ketika memprogram mata kuliah menulis kreatif. Yang pertama, bahwa mata kuliah ini akan mempelajari teori menulis kreatif, ya, teori-teori eh, yang bisa membantu, yang bisa membangun, yang bisa memberikan spirit agar bisa menulis. Ya. Hambatan-hambatan itu juga nanti akan dibicarakan. Nah, selanjutnya apa yang dipelajari itu nanti akan diterapkan secara mandiri dan bertanggung jawab dalam sebuah buku terbitan. Itu yang pertama dalam, ya. Dari waktu ke waktu memang semuanya dalam bentuk buku terbitan, tetapi nanti ketika tidak disepakati kita akan membuat luaran lain. Seperti itu ya. Ini sejak saya mengajar mata kuliah ini awalnya semua sudah luarannya berupa buku terbitan. Nah, kemudian deskripsi mata kuliahnya apa sih yang kita pelajari? Ya tentunya di mata kuliah ini kita akan berbicara seputar dunia kreatif. Ya. Apa sih dunia-dunia kreatif yang meliputi tulisan-tulisan kreatif itu terdiri dari apa saja? Jadi semua tulisan kreatif khususnya yang masuk ke dalam kesusastraan. Seperti itu ya. Di hal-hal seputar itu nanti akan dipraktikkan. Nah, apa sih nak materinya? Nah, materi-materinya nanti yang dipelajari adalah ini sudah saya buatkan secara langsung dan poin-poin penilaiannya nanti bisa dilihat, ya, bisa dilihat. Nah, di sini ini ada materi-materi yang perlu disampaikan atau dituntaskan.
selain proyek luaran, ya. Ini yang pertama pengantar perkuliahan, yakni hari ini 7 Maret 2025 yang sedang saya sampaikan ini, ya ini adalah pengantar perkuliahan. Kemudian yang kedua, ketiga dan seterusnya, ya ini sudah saya siapkan semuanya untuk materi-materinya dan untuk UTS dan UAS. Jadi semacam itu. Nah, untuk ke-14 materi tersebut itu bagaimana cara kita belajar, ya. Maka di sini strategi perkuliahannya, ya. Bisa melalui Earning dan Google Meet atau Zoom, ya. Juga memberikan video berupa eh, pembelajaran atau materi di kanal YouTube. Ada metode itu dan juga pertemuan secara langsung seperti biasanya. Nah, untuk tugas-tugasnya ini nanti satu, kalian perlu membaca buku-buku terkait menulis. Ya, apapun itu diperbolehkan. Ya. Yang kedua, menonton materi yang disediakan ya di e-learning yang sudah saya unggah di kanal YouTube yang merupakan nanti rekaman pembelajaran, ya. Atau nanti saya bisa menyelipkan video-video materi yang lainnya di pertemuan itu berbarengan dengan video rekaman pembelajaran. Yang ketiga, ya, mahasiswa menulis kreatif. Ya, jadi kalian menulis kreatif di sini. Yang nanti akan yang keempat dibukukan dalam antologi bersama. Antologi itu apa? Kumpulan. Ya, berarti kumpulan hanya menerbitkan satu buku yang isinya tulisan kalian bertiga belas. 13 ya jumlahnya ya. Iya. 15, Pak. Oh, 15 ya. Itu 13. Bertambah atau bagaimana? Berkurang 1. Malah berkurang satu ya. Iya, iya, iya. Jadi ber-15. Oke, 15. Nah, tentunya yang perlu saya sampaikan ya, kalau antologi bersama itu ada proses atau biayanya yang dikirimkan ke penerbit, tetapi tidak perlu khawatir karena saya personal itu punya penerbitan dan juga beberapa rekan dosen berkumpul untuk membuat penerbitan juga ada, saya juga terlibat di sana. Jadi nggak perlu memikirkan kekhawatiran, Pak kita menerbitkannya ke penerbit mana, kita tidak punya akses lah. Nggak khawatir, itu saya sudah ada akses, ya. Jadi yang perlu difikirkan di mata kuliah ini yakni bagaimana tulisan itu di poin 3 dan yang keempat nanti berarti karena ada biaya kalian perlu urunan ya. Tidak biasanya itu dari waktu ke waktu tidak pernah sampai dari di atas 100.000 beranak ya. Itu pasti di bawahnya relatif bagaimana ketebalan buku yang memuat tulisan-tulisan kalian ya. Dari waktu ke waktu ada yang 45, ada yang 65, ada yang 95, ada yang 85 gitu ya. Relatif. Itu bergantung seberapa banyak nanti halaman dari tulisan-tulisan kalian itu. Ya. Nah, kemudian untuk kriteria pertemuan ya, ini ya sudah saya susun untuk menyampaikan eh, apa namanya? Presentasi ya. Presentasi dari di sini. Ya. Jadi nanti kalian selain membuat produk tulisan, ya, kalian juga harus presentasi tentang materi-materi yang sudah saya susun ini. Selebihnya nanti saya akan menyampaikan kembali karena jumlahnya 15, pertemuan kita ini 14 ya, 7. Berarti dua kelompok ya. Dua kelompok masing-masing anak berapa? Dua ada yang tiga gitu ya. Seperti itu ya. Masing-masing anak ada yang dua dan ada yang tiga. Dan yang tiga anak itu presentasi yang pertama, kelompok pertama. PJ-nya siapa PJ-nya? Oh, Lia ya. Atau panggilannya siapa? Aulia. Lia, Pak. Lia. Lia, Lia saja. Ya, Lia ya PJ-nya. Jadi ada apa-apa dengan
berkuliah saya menghubunginya Lia. Jadi Lia nanti bertugas untuk mengirimkan nama-nama kelompoknya, ya, dan juga nanti eh, otomatis. Maksudnya otomatis gimana? Ya kalau kelompok satu, ya berarti presentasi pertemuan kedua minggu depan. Ya dua selanjutnya sampai pertemuan yang ke-8 setelah UTS. Ya jadi UTS kita terhenti, ya kemudian presentasi lagi seperti itu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Pak, sisanya pertemuan kan hanya sampai 8 atau 9 kita presentasinya. Terus sisanya bagaimana? Sisanya kita mematangkan produk. Ya, mematangkan produk tulisan kalian yang nanti akan diterbitkan. Seperti itu. Ya, di semester yang lalu, ya, itu saya memberi tantangan kepada kelas semester lalu, kakak kelas kalian berarti ya, bahwa ini ada solusi menulis kreatif tetapi tidak ada biaya. Kan kalau kita menerbitkan buku itu ada biaya, ya kan? Nah, ini ada luaran menulis yang tidak ada biayanya. Apa Pak itu? Menulis di media massa. Ya, jadi nanti bila sudah termuat di media massa, maka gugurlah tugas akhir semesternya yang berupa produk. Nah, produk itu kan nanti selain membuat video, kalian bercerita proses kreatif dari tulisan kalian itu selama 1 semester dan nah, tentunya harus ada output yang bisa diserahkan. Ya, berarti publikasi di media itu. Ya, itu tawaran. Kalau di media gratis, tidak ada biaya publikasi, gratis. Bahkan ada yang memberi honor. Honor itu berarti kalian menerima uang dari tulisan kalian yang sudah dimuat. Tuh, gratis, bahkan ada yang dapat honor. Tapi yang pertama, yang sudah turun-temurun dari kakak tingkat kalian itu berupa buku terbitan. Ya, seperti itu. Bagaimana? Berani mengambil tantangan yang gratis? Kalau kakak tingkatnya kemarin nggak berani. Kelas ini berani nggak? Bagaimana? Maaf Pak, mau tanya mengenai yang menulis itu kita buat antologi kayak puisi atau cerpen gitu. Nah, itu nanti kita sepakati dulu. Kita sepakati dulu. Nah, kita sepakati itu kalau memang berupa buku. Biar seragam tentunya itu baik kalau satu jenis. Misalnya kalau puisi ya puisi semua. Kalau cerpen ya cerpen semua. Ya. Kalau esai atau catatan opini ya, yang kreatif gitu ya, itu semua harus seragam. Jadi ada 3 genre itu, 3 bentuk. Atau kalian memilih resensi buku, ya berarti semua harus resensi buku. Jadi intinya harus seragam seperti itu. Kalau outputnya buku, Pak lah kalau outputnya di media massa, maka saya beri kelonggaran. Nulis puisi boleh, nulis cerpen boleh, nulis esai sastra boleh, nulis resensi buku boleh. Jadi kelonggaran, lebih lebih longgar. Kenapa? Kok longgar, Pak? Ya karena ada tantangannya itu untuk menembus media. Jadi tidak bisa menembus media itu sekali kirim langsung dimuat. Ya, bisa kalau memang benar-benar hoki dan beruntung. Kenapa? Karena yang nulis ngirim ke media itu kalau tingkatannya lokal, Mojokerto, misalnya di Radar Mojokerto, ya berarti kan bersaing dengan orang-orang semojokerto. Lah, Pak, orang Mojokerto kan banyak, iya, tapi kan tidak semua orang menulis. Ya, berarti itu terseleksi hanya orang di Mojokerto yang menulis saingannya.
Pak, kalau saingannya itu 200 ya berarti saingan kalian itu 200 itu. Semakin tinggi media tersebut jangkauannya, maka semakin tinggi pula tantangannya. Seperti itu. Bisa difahami? Mohon maaf Pak, mau tanya. Kalau kita buat buku itu berarti harus tag video juga ya? Harus apa? Harus tag video, buat video. Nah, video itu nanti bercerita proses kalian menulis. Sama, Hmm. itu kalau video itu untuk UAS-nya. Oh, baik Pak, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi, silakan. Jadi untuk UTS-nya ini kita tidak dalam berupa soal ya, tidak dalam berupa soal tapi berupa karya kreatif ya. Materi pertemuan 1 sampai 7. Coba kita lihat pertemuan 1 sampai 7 ya. Nah, ini jenis-jenis puisi, kemudian ada prosa. Lah ini sampai segini ini ya, dari pertama sampai yang ketujuh ini kan ada hambatan ya, definisi menulis kreatif, motivasi ya, hambatan dan tantangan, jenis media yang menerima tulisan kreatif, kemudian masuk ke puisi, masuk prosa, kemudian non fiksi ya. Tapi untuk di UTS ini bukan menjawab soal, tidak ya, tetapi yang seperti saya sampaikan tadi, produknya itu selesai di UTS. Produknya selesai di UTS, dikumpulkan ya, dan nanti saya baca, saya beri catatan untuk diperbaiki. Makanya nanti selesai pertemuan itu, ini kan pertemuan 9 ya, pertemuan atau pertemuan 10 selesai itu. Ya. Ini kan ini ada materi sambil saya mengoreksi tulisan kalian, saya menyampaikan materi-materi ini. Seperti itu. Baru untuk UASnya itu berupa video yang kalian itu menceritakan gimana sih proses menulisnya selama 1 semester yang akhirnya melahirkan itu tadi, tulisan tadi. Tuh. Jadi ini saya beri kesempatan untuk berpikir, ya, memilih buku atau ngirim ke media. Milih yang mana? Ini masuk semua ini. Siapa yang tidak ada? Ini hanya 13 anak ini. Mira, Tisha, Fernanda, Nixi, ini. Tuh, 14 saya habis. Oke, seperti itu ya. Karena baterai saya ini sudah mulai lemah. Silakan jika ada pertanyaan sebelum laptop saya mati. Saya matikan dulu kameranya. Biar lebih hemat. Tidak ada yang ditanyakan? Halo? Tidak Pak. Ya, jika tidak ada, maka cukup sekian pertemuan hari ini. Nanti Lia ya mengirimkan ya nama-nama kelompok dan baru minggu depan nanti kepastian itu sudah harus ketemu mau ke media atau menerbitkan buku. Seperti itu ya. Iya, Pak. Oke. Cukup sekian Iya, untuk Pak. hari ini, pertemuan hari ini, penyampaian kontrak kuliah menulis kreatif. Bila ada yang masih kurang paham setelah mempelajari dan mencermati, nanti bisa ditanyakan di pertemuan minggu depan. Sambil kita membicarakan produk dari mata kuliah ini.
Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.